Selamat pagi teman-teman, kami Gavi Valeriano di sini akan membahas terkait penelitian sejarah. Dan pada video kali ini, topik yang kita fokuskan adalah jenis-jenis sejarah dan juga historiografi. Apa saja jenis-jenis sejarah dan apa itu historiografi? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Penelitian sejarah. Sejarah menjadi hal yang tidak lazim lagi kita dengar sebagai pelajar karena kita sudah mempelajari ini berulang-ulangnya di sekolah. Kita ketahui bersama bahwa sejarah ialah cerita tentang masa lalu yang membantu kita memahami sebagaimana dunia menjadi seperti sekarang. Apalagi sejarah menjadi salah satu hal yang terjadi pada masa lalu pada suatu bangsa dan juga bangsa kita sendiri yaitu Indonesia hingga seperti sekarang. Baiklah, kita akan masuk pada jenis-jenis sejarah. Jenis sejarah pertama ialah sejarah dunia. Sejarah dunia berarti sejarah yang terjadi secara mendunia. Seperti contoh sederhananya ialah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Selanjutnya ada pada sejarah nasional. Ya, sejarah nasional sudah tentunya sejarah atau peristiwa yang terjadi dalam suatu negara, seperti halnya tragedi Rengas Dengklok dan juga kebangkitan nasional pada Indonesia. Selanjutnya ada jenis sejarah lokal. Jenis sejarah lokal ialah peristiwa yang terjadi pada suatu daerah. Contoh sederhananya seperti sejarah Kesultanan Banten, Perang Teluk Ketapang, dan juga sejarah Istana Siak ataupun Kesultanan Siak. Selanjutnya ada jenis sejarah sosial. Ya, jenis sejarah sosial ialah permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti contoh sederhananya ialah sejarah perkembangan pendidikan, emansipasi wanita, dan juga sejarah kesehatan yang melibatkan fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada pada sejarah politik. Ya, jenis sejarah politik ini sudah tentunya contoh sederhananya seperti pembentukan partai politik, G30 SPKI, dan juga demokrasi liberal. Dan jenis sejarah yang terakhir ialah jenis sejarah perekonomian. Ya, jenis sejarah perekonomian ini contoh sederhananya ialah sistem tanam paksa, sejarah krisis moneter tahun 1998. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis historiografi. Jenis yang pertama ialah jenis historiografi tradisional. Salah satu contohnya ialah sejarah kerajaan dan juga sejarah Kesultanan Mataram. Jenis yang kedua ialah jenis historiografi kolonial. Salah satu contoh dari jenis historiografi ini ialah penjajahan Belanda, pembentukan VOC, dan juga penjajahan Inggris dan Spanyol. Nasional ialah salah satu jenis historiografi yang ketiga, yaitu pergerakan nasional Budi Utomo. Yang keempat ialah jenis modern. Jenis historiografi ini salah satu contohnya sudah berlangsung pada era sistem pemerintahan hingga sekarang, seperti sejarah proklamasi dan juga COVID-19. Selanjutnya, saya akan memilih salah satu peristiwa yang menjadi contoh pada pembahasan kita sebelumnya. Salah satu contoh yang saya pilih adalah Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Perang Dunia Kedua adalah konflik global yang melibatkan banyak negara termasuk Jerman, Italia, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris, serta Uni Soviet. Perang ini dimulai ketika Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler menginvasi Polandia pada tahun 1939. Perang ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan pertempuran terjadi di Eropa, Afrika, dan Asia. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kekalahan Jerman, Italia, dan Jepang. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jepang yang menyebabkan Jepang menyerah. Perang ini menewaskan sekitar 50 juta orang dan menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan ekonomi global. Perang Dunia Kedua memiliki makna yang mendalam bagi seluruh negara, yaitu akan pentingnya diplomasi, kerjasama internasional, dan juga perlindungan hak asasi manusia. Perang ini menunjukkan bahwa konflik global dapat menyebabkan kerusakan besar dan penderitaan manusia yang luar biasa, sehingga perlu diupayakan pencegahan dan penyelesaian konflik. Untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, dengan demikian Perang Dunia Kedua menjadi pelajaran berharga bagi seluruh negara untuk selalu mengutamakan diplomasi dan kerjasama dalam menyelesaikan konflik dan membangun dunia yang lebih damai dan sejahtera.